Cara demokrasi itu bicara bagaimana rakyat diperintah dan bagaimana rakyat memerintah. Ini persoalannya, yang kedua itu tidak terjadi. Justru rakyat itu hanya diperintah sekarang. Relasi antara rakyat memerintah itu seperti apa sih? Rakyat itu hanya dapat residu dari proses demokratisasi di lingkaran elit. Banyak caleg yang tidak kita inginkan ada dalam kertas suara, tapi ada. Berarti kan caleg ini hasil dari proses rekrutan di partai. Rekrutan elit di dalam partai yang kemudian tidak sehat, menyajikan pilihan-pilihan kepada publik justru menjadi persoalan. Ya meskipun dalam konstitusi ada aturan-aturan yang bermain di sana bahwa caleg mantan napi koruptor masih boleh dalam tanda kutip gitu dan sebagainya. Diumumkan dan sebagainya. Padahal secara kalau kita mau tegas dalam sanksi etik harusnya itu clear di sana. Nggak boleh lagi gitu. Selesai. Emang udah selesai karir politiknya. Ya untuk apa sih dia sudah dikasih kesempatan, dia mengingkari kesempatan itu meskipun dengan dalil bahwa dia ini itu dan sebagainya, tapi udah terbukti bersalah. Saya kira itu nilai paling dasar yang perlu kita ketahui. Berarti ambisi dia untuk ada di politik itu cukup besar. Ini bikin undang anggota DPR juga. Nah, makanya ini yang juga jadi dilema. Jadi seperti rantai. Satu sisi kita kritik di sini, tapi keputusannya ada di sini. Politik hukumnya menentukan, politik politik elektoral dalam ruang kepartaiannya juga menjadi PR. Nah, menurut saya PR-nya, menurut saya kalau kita mau memperbaiki demokrasi hari ini, pertama sekali adalah revisi undang-undang partai politik. Itu pertama, soal kandidasi partai dan keuangan partai harus disehatkan kembali. Lalu kedua itu, kalau kita bicara pemilu di Indonesia, ya kita bicara sistem yang paling ideal aja nanti untuk kebutuhan hari ini. Seperti apa sih? Nah, kalau dua rule itu bisa kita benahi, yang dalam ngikut gitu. Nah, yang terjadi hari ini pemilu kita atau politik itu terhubung kepada orang, bukan kepada sistem atau kepada partai gitu. Sehingga yang terjadi gini, ketika ada partai yang hebat, populer itu karena tokohnya nanti pensiun atau hilang, partainya meredup. Nah, itu kan terjadi bahwa ternyata ideologi partai dan masyarakat nggak sejalan. Berarti nggak ada ideologi yang memerintah di sana. Yang ada adalah person yang memerintah, orang yang memerintah gitu. Nah, kita jangan sampai mengkultuskan orang. Nah, ini kekeliruan kita. Nah, hari ini kan dianggap bahwa ada oligarki, ada politisi kita yang mengakar di dalam ruang politik begitu kuat, sampai-sampai satu orang ini bisa menentukan hajat hidup dan begitu banyak dinamika politik yang terjadi.